Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 235 dari bab yang ke-27, yaitu menjunjung kehormatan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa 'an ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, yaitu namanya Abdullah, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Abdullah ibnu Umar atau kemudian populer dengan Ibnu Umar. Kalau disebut Ibnu Umar itu Abdullah, anaknya Sayyidina Umar itu bukan hanya Abdullah, ya, ada beberapa putra putrinya itu, ya, tapi yang populer disebut Ibnu Umar adalah Abdullah, ya, yang karena memang punya keistimewaan, ya. Beliau lahir pada tahun kedua setelah Nabi diutus. Masuk Islam berserta ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ikut Ampun sini. hijrah ke Madinah pada Nih. usia 11 tahun. Ampun, ampun sini, sini, sini. Ikut hijrah ke Madinah pada usia 11 tahun. Masih sangat muda. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, setelah hijrah, ada perang Badar. Sayyidina Ibnu Umar mengajukan diri untuk ikut perang Badar, ya, Ahlul Badr. Umurnya 13 tahun. Maka tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW karena belum dianggap ya cukup usia, gitu ya, masih di bawah usia. Ada kisahnya itu, ya, sampai dibuktikan dengan sudahkah tumbuh rambut di kemaluannya, gitu ya, belum. Maka kemudian tidak diizinkan oleh Nabi, usianya baru 13 tahun. Setahun berikutnya perang Uhud, umurnya 14 tahun. Minta izin untuk ikut ke dalam
kafilah pasukan kaum muslimin tidak diizinkan oleh Nabi, belum diizinkan oleh Nabi. Jadi usia semuda itu, tapi kesadaran untuk jihad fisabilillah, kesadaran untuk membela agama Allah itu sudah terpatri di dalam jiwa. Ya kalau perang itu apa? Perang itu ya resikonya ya mati gitu ya. Nah, ini sudah sangat disadari oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, usia 13 tahun, masih sangat muda, usia 13 tahun itu kelas 1 SMP ya. 1 SMP itu sudah sadar untuk berjuang. Dan sadar kalau berjuang itu resikonya mati. Minimal terluka gitu ya. Terluka kena sabetan pedang, kena tusukan tombak, ya susah lah gitu ya. Tapi itu tidak menyurutkan ya keinginan Sayyidina Abdullah bin Umar karena faham ya. Jadi didasari atas kefahaman. Maka kemudian pada saat perang Khandaq tahun kelima Hijriah, usianya 16 tahun, baru diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah setelah perang Khandaq itu tidak ada peperangan, kecuali Sayyidina Abdullah bin Umar ikut di dalamnya. Terutama ketika Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan Ghazwah itu, maka tidak ada Sayyidina Abdullah bin Umar itu absen, ya izin, nggak ada izin, lo nggak izin, ya, lo tidak pernah izin, ya kalau kita kan kuliah izin, ya, gitu, ngaji izin, gitu ya. Sayyidina Abdullah bin Umar dalam peperangan, terutama ketika Nabi ikut, tidak pernah mengajukan izin, ya. Artinya betul-betul itu ya, betul-betul mendarah daging jihadnya. Jadi beliau adalah seorang alim, seorang yang sangat berilmu, kemudian seorang yang sangat taat dalam ibadah. Ibnu Umar ini alim, berilmu, ibadahnya luar biasa, juga semangat juangnya, jihadnya juga luar biasa. Ini komplit ini Sayyidina Ibnu Umar. Ya, memang sesuai dengan ayahnya ya, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ayahnya ya luar biasa juga gitu ya. Nah, kemudian beliau ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, usianya 21 tahun. 21 tahun. Jadi sangat muda beliau dan terus hidup sampai usia 84 tahun. Ya, usia wafatnya beliau 84 tahun. Jadi panjang ya, 21 tahun ke 84 tahun, ya kurang lebih 60 tahun ya. Itu beliau ya mengawal terus ya Islam itu sampai pada masa ya setelah Khulafaur Rasyidin ya. Maka tertulisnya Al-Qur'an itu juga ya ada di antaranya dikawal oleh Sayyidina Abdullah ibnu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Abdullah dan Umar bin Khattab ayahnya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Jadi Nabi sangat mencintai umatnya ya. Sama dengan orang tua lah ya, terutama ibu gitu ya. Kalau dengan anak-anaknya bagaimana itu? Ya pengennya ya karena cintanya ibu ya antar anaknya itu saling saling rukun, jangan berantem gitu ya. Bagaimana Nabi? Nah, kalau kasih sayang ibu kepada anaknya disebut rofah. Rofah. Ya, santunnya orang tua,
ya, penyabarnya orang tua, terutama ibu kepada anaknya, ya. Kalau anaknya sakit, ibu itu ya, terutama itu ya, merasakan sakit, ya sedih, ya. Pengen anaknya sembuh, pengen anaknya selamat, pengen anaknya sukses, itu ibu. Rofah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sangat rofah. Rofahnya itu sangat, maka disebut rauf. Bil mu'minina rauf rahim, itu Nabi. Rauf. Jadi kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya jauh melebihi kasih sayang ibunda kepada anaknya. Maka sangat wajar kalau seorang muslim itu menempatkan cintanya kepada Allah paling utama. Kemudian setelah itu menempatkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW setelah mencintai Allah. Ya, kenapa Allah dulu? Ya, kan Allah menciptakan kita ya dengan ciptaan yang begitu baik ini. Nabi menyayangi kita, menunjukkan jalan, memberikan contoh ya dengan penuh kasih sayang, melebihi dari kasih sayang ibunda. Baru setelah itu ya kepada ibunda kita, kepada ayahanda kita, dan kepada yang lainnya. Ya, jadi wajar kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Jadi ini Nabi berwasiat kepada umatnya, Muslim satu dengan Muslim lain itu saling bersaudara, diikat oleh persaudaraan. Selain saudara karena satu rahim, yaitu tunggal ayah bunda, siapa? Abina Adam wa ummina Hawa, ya. Bapak ibunda kita itu sama, yaitu Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa, ya. Satu tuh. Ya, bahkan kemudian ya manusia ini pernah diriset oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriset itu diset ulang ketika pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Itu diriset itu. Diriset bukan diriset, diriset itu di set ulang. Kenapa? Karena pada masa Nabi Nuh alaihi salam itu tidak ada manusia yang hidup. Ya, karena memang doanya Nabi Nuh adalah Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi tidak ada satu pun tertinggal. Ya, kalau tidak ikut Nabi Nuh, tenggelam. Itu yang sementara diyakini oleh jumhur ulama. Meskipun ada pendapat itu logika-logika main-main, sudah silakan saja. Kita ikut jumhur ulama bahwa ya pada masa Nabi Nuh itu yang hidup di masa itu adalah mereka yang ada di perahunya Nabi Nuh. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Artinya apa? Islam. Jadi dari Nabi Adam, Siti Hawa itu Islam. Kemudian turun-temurun sampai Nabi Nuh. Ya udah banyak manusia. Kemudian diriset lagi. Mereka yang ada di atas perahunya Nabi Nuh. Sekitar 80 orang itu. Ya, yang Muslim. Kita turunan dari itu. Jadi satu keturunan. Dan juga diikat oleh ikatan iman. Ya, ikatan iman itulah yang menjamin kita selamat dunia dan akhirat. Kalau atas ikatan yang lain itu sementara saja. Atas ikatan sesama lulusan sekolah, alumni gitu ya. Sebatas itu. Di pekerjaan di kantor, ikatannya adalah ikatan pekerjaan, teman-teman kantor. Ya sebatas itu. Kemudian kalau tidak ada dasar iman ya selesai sampai di situ. Atas dasar hobi, motor misalkan motor gede, ya itu motor gede saja sebatas itu. Motornya atau orangnya mati selesai. Tapi kalau diikat dengan ikatan iman, maka itu adalah ikatan abadi. Ya, karena keselamatan di
akhirat nanti itu adalah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu itu. Jadi ikatan iman. La yazlimuhu. Ya, janganlah atau tidak boleh kaum muslimin itu menzolimi muslim yang lain. Menzolimi, ya, menyakiti. Ya. Zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim. Peci di kepala, ditaruhnya di dengkul, itu zolim. Ya. Nah, saudara kita, ya, yang harusnya kita hormati, kita tidak hormati, itu zolim. Saudara kita bohongi, kita curangi, itu zolim, karena tidak boleh seperti itu. Saudara kita pukul, itu zolim. Dan semua makna zolim itu sangat luas. Tidak boleh zolim. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim. Jadi luas sekali maknanya. Maka kita harus berhati-hati ketika kita berinteraksi dengan kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita menyakitinya. Ya, nah, sulit ini. Kalau dengan manusia itu sulit. Ya, kadang-kadang kita maksudnya itu bercanda, tapi teman kita menanggapinya serius, sehingga dia tidak senang. Bagian yang itu zolim kita. Kenapa? Karena kita menempatkan candaan itu tidak pada tempatnya. Ya, ya, banyak sekali kejadian pertengkaran itu dimulai dari candaan. Ya, canda-canda tahu-tahu bertengkar. Ya. Zalim itu, karena tidak pada tempatnya. Barangkali tidak pas saat itu. Boleh. Jadi kelihatan remeh, ya. Kelihatan remeh, itu bercanda. Kelihatan remeh kan. Maksudnya kan canda supaya lebih akrab. Tahu-tahu malah jadi bertengkar. Zalim. Maka jangan bercanda tidak pada tempatnya. Ya. Apalagi kemudian sampai melukai, membunuh, ya, dan mencederai dan sebagainya. Tentu itu tidak boleh. Jadi kita menjaga diri kita agar tidak menzalimi saudara kita. Demikian pula saudara kita juga menjaga dirinya mereka untuk tidak menzalimi kita. Itu kalau terjadi, maka akan sangat harmonis. Ya. Itu keinginan Nabi. Gitu ya. Masya Allah, ini dalam sekali nih ya. Wala yuslimuhu, ya, juga tidak membiarkan atau apa ya, tidak menyerahkan saudara kita kepada musuhnya. Tidak boleh. Kita tidak menzolimi saudara kita dalam posisi diam, ya. Tapi saudara kita ketika bertemu dengan musuhnya, kita biarkan saja. Ya, saya kan tidak ada urusan dengan dia, saya kan tidak menzolimi dia. Tapi karena dia dicaplok oleh musuhnya, kita diam saja, itu nggak boleh. Harus dibela dong. Ya, gitu ya. Harus dibela. Kalau kita tidak membelanya, masuk hati sini kita. Meskipun kita tidak merasa menzoliminya, tapi karena dia dianiaya oleh orang lain, dianiaya oleh musuh, kita biarkan, ya, kita tidak termasuk hadis ini. Ya Allah, itu ya. Baik musuhnya nyata maupun tidak nyata. Ini maknanya itu. Siapa itu musuh nyata? Musuh nyata itu yang musuh berupa wujudnya manusia. Jadi manusia itu musuhnya manusia. Ya, dianiaya oleh orang lain. Misalkan kita melihat ada seorang siswa dibully siswa lain, kita sebagai guru dosen membiarkan saja, dosa kita. Atau kita sebagai teman, tahu teman kita dibully yang lain, dibiarin aja dipukuli. Masya Allah. Gak boleh itu. Usahanya apalah diusahakan bagaimana. Khawatir kita dipukul misalkan. Khawatir jadi masalah tambah berat misalkan. Ya minimal hati kita menolak gitu ya. Tidak kemudian cuek saja. Nah, jadi nggak boleh cuek gitu ya. Nggak boleh cuek.
Meskipun di dalam hati kita tidak terima itu. Jadi kalau kita masuk akan timbul fitnah yang lebih besar karena kita akan juga dianiaya, ya tapi kita tidak rela gitu. Usaha apalah nelpon polisi atau nelpon saudaranya atau nelpon temannya supaya membantu. Demikian pula saudara-saudara kita di Palestina yang dianiaya seperti itu. Ya. Bagaimana kita ya, mendoakan saudara-saudara kita agar diberikan kesabaran, ya, ketabahan. Bukan mereka itu kemudian teraniaya hidupnya, tapi begitulah cara Allah untuk menumbuhkan para syuhada. Kalau tidak ada seperti itu gimana? Para syahid. Kalau zaman Nabi dulu ada peperangan. Jelas di posisi Nabi meninggal syahid. Nah, sekarang gimana itu? Itulah ya Allah Subhanahu wa taala terus menumbuhkan para syuhadanya. Orang-orang dicintai Allah. Ya, gitu ya. Kita melihatnya seperti itu. Orang-orang dicintai. Kita doakan supaya sabar mereka ya. Atau musuh yang tidak nyata, tidak nampak pandangan mata, itu siapa? Syahwat dan setan. Ya, setan itu. Bahkan setan itu disebut adu mubin, musuh yang nyata. Nyata sebagai musuh tapi tidak tampak. Atau apa? Ajakan-ajakan maksiat. Jadi kalau saudara kita ada hawa-hawa atau kemudian kecenderungan dia mau melakukan maksiat, bagaimana kita biarkan saja? Nggak boleh. Kita tegur, kita ajak, kita bagaimana supaya tidak terjerembab, tidak tertenggelam kepada kemaksiatan. Itu saudara. Kalau saudara taunya saudara yang lain itu maksiat dibiarkan saja, tidak masuk hadis ini. Ya. Jadi musuh baik itu tampak sebagai manusia maupun yang setan, ya, yang tidak tampak tetapi dia jelas adalah musuh yang nyata, tapi ya kita biarkan saja, nggak boleh. Setan itu musuh. Kenapa musuh? Karena dia menginginkan kita celaka. Itu musuh. Musuh itu kan kita ingin menginginkan kita celaka. Celaka di mana itu setan? Menginginkan kita celaka. Kita diinginkan oleh setan masuk ke neraka. Itu setan, itu misinya seperti itu. Misinya adalah sebanyak-banyak manusia masuk neraka, itu misinya setan. Itu saja misinya. Kenapa? Karena dia sudah divonis masuk neraka. Jadi dia berusaha membawa sebanyak-banyaknya manusia untuk celaka. Itu musuh namanya. Karena kalau kita kan pengennya masuk surga, pengennya selamat. Setan pengennya kita celaka. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang terbawa oleh bujuk rayu setan, kelihatan dari gelagatnya, ya, oh, ke tempat-tempat maksiat, yes, teman-temannya, begitu ya, kita tegur, kita ingatkan. Itu bagian kalau kita sebagai seorang Muslim yang mengaku saudara Muslim yang lain. Jangan dibiarkan saja, gitu ya. Kalau dibiarkan saja, tidak termasuk hadis ini kita. Tidak termasuk saudara yang betul-betul saudara, begitu. Hakikatnya saudara, itu tidak termasuk. Man siapa saja, karena yang dia itu fi hajati akhihi, ya, yang dia membantu kebutuhan saudaranya. Disebut saudaranya ini. Karena Allahu maka Allah Subhanahu wa taala fi hajatihi, ya, akan memenuhi hajatnya, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang butuh, apa saja butuhnya, ya, butuh untuk didengarkan curhatnya, kita dengarkan. Itu hajat dia ingin didengarkan curhatnya, kita dengarkan. Saudara kita WA ingin dibalas WA kita balas WA-nya.
Itu bagian kita memenuhi hajatnya dia. Wong dia nanya di WA kok kita biarkan. Ya itu tidak termasuk saudara yang sehakikatnya saudara. Nanya ini apa dibiarkan saja, tidak dibalas, tidak membalas WA. Itu tidak boleh itu ya. Meskipun yang nanya kayaknya remeh-temeh misalkan. Mahasiswa nanya dosen dibiarkan aja, dicuekin. Nggak boleh itu. Ya, ya kalaupun tidak sempat membalas sekarang ya nanti kalau ada waktu dibalas. Ya, jangan dibiarkan saja. Maka Allah akan memenuhi hajatnya. Jadi kebutuhannya dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan kita itu meskipun tidak sesuai keinginan kita. Allah tahu kebutuhan kita. Allah penuhi kebutuhan kita meskipun keinginan kita tidak itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Terutama adalah hajatnya nanti di akhirat. Itu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Dunia akhirat ini dijamin Allah Subhanahu wa taala kalau seorang itu mau membantu saudaranya apapun minta utang ya, ini susah kadang-kadang kalau utang itu ya. Utang itu beberapa nggak bayar ini utang ini ya. Utang nggak bayar itu utangnya ya. Tapi ya kalau memang itu dibutuhkan ya kita berikan ya karena memberi hutang itu pahalanya lebih besar ya daripada apa? Eh, daripada lupa saya ini daripada memberi ya. Nanti kita cek lagi hadisnya. Jadi karena hutang itu ya seorang yang berhutang itu meminta hutang, jadi dia menyatakan kebutuhannya. Ya dia butuh, dia kurang, kemudian dia minta dan dia menjaga kehormatannya. Beda dengan minta, ya. Kalau dia minta, dia memang butuh, bisa saja karena dia butuh, tapi dia menurunkan kehormatannya. Jadi hutang itu orang yang masih menjaga kehormatannya. Kalau minta kan, ya minta aja gitu ya. Peminta-minta itu pengemis, ngasih pengemis. Dia ngasih ke pengemis dengan memberikan hutang. Memenuhi orang yang sedang berhutang itu lebih utama memenuhi orang yang hutang. Karena kalau minta tadi itu, ya minta aja dia. Tapi kalau hutang itu, orang yang sedang butuh, tapi kehormatannya masih dijaga. Maka kita berikan hutang padanya. Ya. Kalau perlu dicatat, dicatat. Nah, nanti ketika dia saatnya membayar, tidak mampu membayar, ya diberikan tangguh waktu. Itu baik itu. Semakin lama hutang itu pahala semakin banyak. Ya, kadang-kadang orang kan ini kan menganggap hutang itu rugi gitu. Menghutangi itu rugi. Padahal menghutangi itu ya makin panjang tempo waktunya, pahalanya makin banyak. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tak sungkan-sungkan menghutangi. Meskipun yang dihutangi nggak bayar-bayar. Dibebaskan oleh Nabi akhirnya gitu ya. Itu Nabi ya. Kalau kita mungkin nggak sampai seperti itu ya. Tapi para kekasih-kekasih Allah itu ya, para wali-wali Allah itu ya itu begitu itu. Ya kisah-kisahnya itu suka memberikan bantuan, hutang-hutang, hutang, kemudian diutangi, nggak bayar-bayar, datang lagi minta hutang, hutangi lagi. Itu kan tidak sembarangan bisa seperti itu. Ya, kadang kalau hutang kamu kan sudah hutang, minta hutang lagi gitu ya. Minta ini kasih lagi hutang, datang lagi hutang, kasih lagi. Kadang-kadang dia bawa orang untuk hutang kepada dia, ya. Ini ada butuh ini hutang ke dihutangi lagi, ya. Itu jadi waliullah itu, ya. Kenapa? Karena dia punya sifat karim, ya. Karim, sangat baik, ya. Allah itu kan karim.
Allah itu maha baik. Allahul Karim. Allah itu maha baik. Allah beri terus kita. Ya, makhluknya itu. Allah berikan terus kebutuhannya itu. Kebutuhan hidupnya. Ya, oksigen yang dia serap, yang dia hirup setiap saat itu, wah itu kalau dinilai itu besar sekali. Ya, Allah berikan terus. Meskipun yang diberikan tadi itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya memang berat. Memang berat untuk bisa seperti itu. Ada orang hutang, kita hutangi, tahu-tahu datang lagi minta hutang. Bisa nggak kita mengutangi lagi? Atau bisa nggak nanti kita bebaskan hutangnya? Ya, itu ujian. Ya. Kalau nggak sanggup ya jangan. Nanti malah jadi mengotori hati. Mengotori hati itu apa? Jadi terpikir oleh hutang itu, ya, yang punya piutang tadi itu. Ini kok utang terus itu. Jadi akhirnya terkotori hati kita, hidup kita jadi berat gitu ya, yang harusnya untuk kebutuhan jadi ya sesuai dengan kemampuan kita lah. Waman dan siapa saja faroja yang dia lapangkan, dia melapangkan an muslimin dari seorang muslim yang lain, kurbatan satu kesusahannya dia lapangkan. Tadi itu minta tempo waktu, kasih tempo waktu. Seminggu lagi ya, ya sudah seminggu lagi. Seminggu lagi ya, seminggu lagi. Ya. Sebulan lagi ya, sebulan lagi. Ya, kalau bisa seperti itu, ya farajallah. Ini sulit ya. Farajallahu maka Allah akan lapangkan dia anhu darinya biha dengan apa kesusahannya itu, ya dengan dia melapangkan kesusahan muslim yang lain, kurbatan satu kesusahannya min kurobi yaumil qiyamati dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Ya, susah di hari kiamat. Dari kiamat nanti itu disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah dalam hadisnya, nanti di hari kiamat orang itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak pakai sendal, telanjang bulat dan juga tidak berhitan. Kelihatan itunya. Semua manusia nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak pakai sandal, telanjang bulat dan tidak berkhitan, ya, seperti anak-anak begitu. Dan dalam usia yang muda-muda semua ya. Sayyidatina Aisyah sampai ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan bersama mereka saling melihat. Ya, kalau di dunia kan seperti itu. Maka Nabi melanjutkan mereka itu tidak lagi ya perhatiannya itu adalah kepada keselamatannya, kepada nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatannya itu lebih difikirkan daripada syahwatnya. Ya, karena sangat genting gitu ya situasinya sehingga dia tidak lagi tertarik melihat itu tidak tertarik. Ya, sampai seperti itu. Itu nanti ya matahari dekat posisinya dekat dengan kepala, sangat panas, susah sekali ya. Orang yang eh, tidak banyak amalnya, tidak baik amalnya, nanti akan tenggelam dengan keringatnya. Itu susah ya. Kesusahan-kesusahan seperti itu nanti di hari kiamat Allah akan lapangkan, Allah akan mudahkan itu ketika dia di dunia suka melapangkan kesusahan-kesusahan kaum muslimin. Waman dan siapa saja sataro yang menutupi musliman, seorang muslim. Satarohullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi dia, aib-aibnya dia Allah tutupi, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Siapa yang tidak ingin kalau kesalahannya ditutupi? Orang kalau salah maunya tidak tahu orang lain. Nanti di hari kiamat itu Allah akan tutupi aib-aibnya itu dari orang lain, ya, karena pasti malu itu. Dulu pernah mukul dia, ya kan, pernah ini, nanti dibuka semua. Nah, kalau di dunia suka kita tutupi aib-aib saudara kita, kesalahan-kesalahan saudara kita tidak diumbar,
maka Allah akan tutupi aib-aib kita di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah serta diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.